Salam, selamat pagi sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kembali saya rindu menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita semua. Pesan Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Pernyataan Yosua ini merupakan sebuah pesan terakhir menjelang akhir hidupnya bagi bangsa Israel. Yosua membuat sebuah pernyataan yang tegas dan lugas sebagai seorang pemimpin. Yosua tahu persis bagaimana kehidupan bangsa Israel. Ada pemimpin atau tidak ada pemimpin, bangsa Israel memiliki kecenderungan untuk menyimpang dan beribadah kepada Allah lain. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, Yosua bukan hanya memberikan perintah, tetapi dia juga memberikan teladan yang baik dalam hal beribadah. Namun tidak hanya itu, Yosua juga menegaskan bahwa seluruh keluarganya juga akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya pemimpin yang besar bagi seluruh bangsa, tetapi sebagai kepala keluarga pun ia berperan dengan baik. Di samping kesibukannya yang luar biasa dalam memimpin bangsa Israel, ia menaruh perhatian dan terlibat dalam perkembangan rohani keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarganya mengenal dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal ini pada masa sekarang sulit ditemui dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ada 4 pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Pesan yang pertama adalah ibadah itu harus didasarkan kepada takut akan Tuhan. Sekali lagi, ibadah itu harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan, tetapi orang yang takut Tuhan pasti beribadah. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, mereka akan tetap beribadah dengan baik kepada Tuhan. Contoh, Daniel dan teman-temannya adalah orang yang takut akan Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan walaupun maut, walaupun bahaya yang harus dihadapinya ketika dia menjalankan ibadahnya kepada Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, mari kita juga beribadah bersama dengan keluarga kita kepada Tuhan setiap saat. Jangan biarkan ibadah menjadi beban yang membebani engkau, tetapi mari kita lakukan ibadah kita dengan penuh sukacita dan dengan penuh syukur, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Pesan yang kedua, sahabat-sahabatku, adalah ibadah itu harus berasal dari hati yang tulus dan ikhlas. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, banyak orang tidak memiliki waktu untuk beribadah. Banyak orang berkata terlalu sibuk sehingga sulit untuk membagi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak waktunya dihabiskan untuk kegiatan dan kepentingan pribadi dan bukan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ibadah menjadi suatu beban yang berat. Tetapi Yosua tahu persis bagaimana dia harus beribadah dengan keluarganya, bahwa ibadah itu harus keluar dari hatinya yang tulus ikhlas
tidak karena paksaan, bukan karena perasaan sungkan, takut dikunjungi, takut ditanyakan oleh hamba Tuhan atau teman-teman yang lain, maka dia beribadah. Maka ibadah yang seperti ini Tuhan tidak berkenan. Itu pesan yang kedua, sahabat-sahabatku. Pesan yang ketiga, sahabat-sahabatku, bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan setia. Kata setia ini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, ibadah itu harus dengan komitmen. Yang kedua, ibadah itu harus tekun atau terus-menerus. Yang ketiga, ibadah itu harus menjadi gaya hidup kita. Maka kesetiaan diawali dari sebuah komitmen atau keputusan yang kuat untuk beribadah. Komitmen adalah penyerahan diri yang total. Saudara-saudaraku yang dikasihi, jangan setengah-setengah. Oleh sebab itu, ibadah itu harus dilakukan dengan setia, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Ibadah tidak dilakukan karena dipengaruhi mood saja. Kalau hari ini mood beribadah, besok nggak mood, nggak beribadah. Itu tidak setia. Ibadah itu terus-menerus dilakukan. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada ditulis sebagai continue, berarti terus-menerus, tidak putus-putus. Maka ibadah yang baik itu harus dilakukan dengan kesetiaan. Sahabat-sahabat yang diberkatin Tuhan, mari kita menjaga ibadah kita. Kita lakukan dengan kesetiaan, karena Tuhan sudah terlalu setia kepada kita. Mari kita lakukan ibadah kita dengan penuh komitmen, penyerahan diri kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban segala-galanya untuk kita, termasuk Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita beribadah senantiasa kepada Tuhan. Pesan yang keempat, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini adalah kepala keluarga adalah imam bagi keluarganya. Inilah yang dilakukan oleh Yosua terhadap keluarganya. Ia mendemonstrasikan peran ini, peran orang tua, terutama seorang ayah, seorang pria, seorang kepala keluarga untuk membawa seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan. Itu berlaku dalam perjanjian lama dan tidak dibatalkan dalam perjanjian baru. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara khusus engkau kaum pria, cara khusus engkau kepala keluarga, engkau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Engkau bertindak sebagai imam dalam keluargamu. Maka mari kita jadi teladan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ajak istri dan anak-anakmu untuk beribadah senantiasa kepada Tuhan. Maka peran iman itu boleh engkau lakukan dalam kehidupanmu. Dewasa ini kalau kita melihat yang rajin beribadah itu adalah kaum wanita dan anak-anak. Kaum prianya sangat sedikit. Oleh sebab itu berarti peran imam dalam keluarga belum berfungsi dengan baik. Saudaraku yang diberkatin Tuhan, kalau ibu-ibu pergi ke pasar untuk membeli ikan, biasanya selalu diperiksa bagian kepalanya, bagian insangnya. Apakah ikan itu baik, masih segar, dilihat dari insangnya. Artinya ikan itu busuk bukan dari perutnya, tapi dilihat dari kepalanya. Maka kepala keluarga yang tidak beribadah, maka bisa diartikan sebagai ikan atau kepalanya yang busuk, maka itu akan membusukkan bagi seluruh badannya, bagi seluruh keluarganya. Oleh sebab itu, sebagai kepala keluarga, tanggung jawab kita berat. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan penuh komitmen. Ibadah jangan menjadikan sebuah beban yang berat. Kita lakukan dengan setia ibadah itu. Dan mari ajak keluarga kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkatin Tuhan, mari kita memasuki hari ini dengan penuh sukacita. Kita tetap semangat dalam bekerja, jaga kesehatan, dan jangan lupakan jam-jam ibadah kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Mari sejenak kita berdiam diri, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu hari ini.
Mari Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh menyaksikan program ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka, dari kepala keluarga, istri, anak-anak Tuhan berkati, supaya mereka bisa beribadah dengan tekun, dengan setia, dan mereka sungguh-sungguh beribadah dengan sukacita. Maka Tuhan akan memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mau serahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.